Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelajaran secara online. Dan Bapak berharap kalian tadi sudah menikmati materi yang sudah Bapak sajikan. Itu Bapak sudah membuat video, insya Allah sudah Bapak jelaskan lumayan detail lah. Kalau kalian memahaminya, materi tersebut kalian sudah paham. Namun tentu tidak semua dari kalian ada yang betul-betul paham. Pasti ada juga yang masih bertanya-tanya, ya. Coba yang sudah melihat video tadi angkat tangan. Diangkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang anak sekalian, Bapak beri kesempatan kalian untuk bertanya. Barangkali ada tadi dari materi yang Bapak sajikan di dalam video itu, kalian ada yang tidak paham. Silakan kalau mau bertanya. Ayo, silakan kalau mau bertanya. Sultan, ada yang ditanyakan Sultan tentang kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, syarat menjadi warga negara Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, lalu asas kewarganegaraan di Indonesia, lalu ada kasus apa tadi, bipatrid, apatrid, multipatrid. Sudah paham semua itu? Multipatrid belum. Multipatrid belum. Kenapa kok belum? Belum mendengarkan atau belum paham? Belum selesai. Siapa ini? Lintang. Silakan Lintang. Lintang mau bertanya, Dik. Belum mendengarkan, belum mendengar. Nanti Sultan pertanyaannya akan Bapak jawab. Sekarang ada pertanyaan dari siapa tadi? Lintang. Silakan Lintang. Apa saya nggak nanya? Ini ada angkat tangan nih. Oh, yang tadi saya belum saya lalui. Oh gitu. Oke, Bapak tanya, Bapak jawab dulu ya. Yang pertanyaannya Sultan tentang multipatrid. Multipatrid itu sebelum multipatrid ada. Pak, tadi itu bukan saya yang nanya, Pak. Oh, siapa tadi ya? Raffi. Oh, suaranya seperti Sultan soalnya. Raffi, Bapak akan jawab kalau Raffi membuka kameranya. Dia udah start. Ayo diperlihatkan mukanya, diperlihatkan. Nah, gitu dong. Oke, Bapak jawab sekarang ya. Jangan ditutup kameranya selama Bapak menjawab. Anak sekalian, begini, akibat dari diterapkannya asas ius soli dan ius sanguinis, maka timbullah persoalan tiga hal. Muncullah persoalan tiga hal. Yang pertama, ada namanya apatrid, yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Di video itu sudah karena nggak lahir di negara itu atau keturunannya nggak. Dengarkan dulu. Ya, kasusnya seperti ini. Misalnya Cina itu menganut ius sanguinis. Lalu kemudian anak dari orang Cina ini lahir di Amerika yang ius soli. Ius soli itu berdasarkan apa? Tempat kelahiran. Kalau Cina itu ius sanguinis. Nah, terbalik contohnya. Kalau apatrid begini. Misalnya seorang anak keturunan Amerika lahir di Cina. Maka anak ini tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena menurut Amerika dia tidak menjadi warga negara Amerika karena tidak lahir di Amerika. Menurut Cina, dia tidak warga negara Cina karena bukan keturunan Cina. Maka dia tidak memiliki kewarganegaraan. Ditolak oleh Cina, ditolak oleh Amerika. Nah, kalau dibalik, kasusnya dibalik. Misalnya anak orang Cina
yang menganut ius sanguinis lahir di Amerika. Nah, akibatnya anak ini memiliki dua kewarganegaraan. Kenapa? Karena oleh Cina anak ini diakui walaupun lahir di Amerika, karena Cina menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Oleh Amerika, anak ini juga diakui sebagai warga negara Amerika. Kenapa? Karena lahir di Amerika. Jadi anak ini menjadi double kewarganegaraannya, atau dui kewarganegaraan, atau apa namanya, bipatrit ya, bipatrit, kewarganegaraan ganda. Nah, sekarang yang multipatrit. Multipatrit itu maknanya di kasus yang kedua tadi, di kasus yang kedua bipatrit ya, anaknya orang Cina lahir di Amerika, oleh Cina diakui, oleh Amerika juga diakui. Ya. Kedua-duanya diakui. Lalu kemudian dia memohon juga kewarganegaraan ke negara lain, di mana negara itu membolehkan seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Contohnya Prancis misalnya. Nah, tidak apa-apa itu multipatrit. Jadi multipatrit berarti seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Coba Yusuf, bagaimana dengan di Indonesia Yusuf tentang asas kewarganegaraan ini? Ada 4. Ada 4. Gimana itu? Ya. Coba dijelaskan. Asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, sama asas kewarganegaraan ganda. Kamu jelaskan asas kewarganegaraan tunggal. Tunggal dia cuma ada satu kewarganegaraannya. Penjelasan lebih lanjutnya, bagaimana bisa terjadi kewarganegaraan tunggal itu bagaimana? Kalau dia tinggal di Indonesia sama berasal dari sana, jadi satu. Oke. Sekarang coba Parves dijelaskan tentang dui kewarganegaraan di Indonesia. Gimana Parves? Dui? Ya, atau ganda, kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan rangkap. Anak-anak bisa mempunyai dua kewarganegaraan. Anak-anak itu orang yang berumur 18 tahun ke bawah. Ya, terus? Ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ya. Fes. Ada yang mau menjelaskan lagi? Bagaimana tentang kewarganegaraan di Indonesia? Tadi Yusuf sudah menjawab dengan tepat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia adalah ada 4, ya, ada 4, yaitu 1. Ius soli, 2. Ius sanguinis, 3. Kewarganegaraan tunggal, dan yang ketiga kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan tunggal artinya bahwa seseorang yang sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia tidak boleh memiliki kewarganegaraan lain setelah berumur 18 tahun. Ya, misalnya ada bapak ibu warga negara Indonesia, lalu kemudian tinggal di Amerika, masih warga negara Indonesia, lalu melahirkan anak di Amerika. Maka anak ini sampai umur 18 tahun saja boleh dua kewarganegaraan. Setelah lebih dari 18 tahun dia harus memilih warga negara Indonesia atau warga negara Amerika. Nah, ini yang tunggal. Sementara kalau kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap, ya, yaitu seseorang anak, ya, di bawah umur 18 tahun, ya, boleh memiliki dua kewarganegaraan. Dikatakan terbatas sampai umur 18 tahun saja. Setelah 18 tahun dia harus memilih, ya, memilih mau warga negara Indonesia atau warga negara Amerika. Oke, gitu ya. Itu tadi atas pertanyaan Raffi. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak,
saya mau bertanya. Silakan. Siapa ini? Kalisa ya? Ya, silakan. Suaranya terputus-putus. Orang tuanya salah satunya ada. Halo Pak. Ya, diulangi. Kalau misalnya orang tuanya salah satunya ada yang negaranya beda, itu gimana? Contoh yang orang tuanya satunya di Cina, Ya. terus satunya di Amerika gitu, gimana? Oke. Nah, anak sekalian, pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya ada orang tua kewarganegaraannya berbeda, ya, maka yang pertama adalah biasanya akan menganut kewarganegaraan bapaknya. Yang pertama. Yang kedua akan menganut tempat kelahiran. Nah, mau Amerika juga menganut tempat kelahiran ya, atau menganut Cina, ikut ibunya. Atau kalau seandainya Cina dan Amerika itu memperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan, maka anak ini akan bisa memiliki dua kewarganegaraan karena oleh Cina diakui dan oleh Amerika juga diakui. Nah, gitu. Selanjutnya ya terserah orang tuanya, bagaimana kesepakatan orang tuanya. Yang jelas kalau seandainya kedua-dua negara itu membolehkan anak ini memiliki dua kewarganegaraan seperti di Indonesia itu, boleh saja anak Indonesia yang lahir di Amerika mau warga negara Amerika atau Indonesia boleh, atau salah satu misalnya bapaknya orang Amerika, ibunya orang Indonesia, maka dia juga masih boleh memiliki dua kewarganegaraan. Tapi kalau di Indonesia terbatas sampai umur berapa tadi? Umur 18 tahun. Setelah 18 tahun maka harus memilih mau Indonesia atau Amerika. Tapi kalau seandainya contohnya tadi Cina dan Amerika, kalau seandainya Cina dan Amerika ini membolehkan warga negaranya sampai kapanpun memiliki dua atau lebih, bipartit atau multipartit, ya nggak apa-apa, tergantung peraturan dari masing-masing negara. Kebetulan Bapak tidak mendalami bagaimana warga negara Amerika dan warga negara Cina, tapi secara umumnya demikian. Nah, gitu. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya sekarang. Apa perbedaannya penduduk dan bukan penduduk? Aku. Ya, silakan. Saya Pak, gitu, bukan aku. Saya Pak, gitu. Ya. Silakan Raffi. Penduduk dan pendudukan. Ya, penduduk dan bukan penduduk. Apa bedanya? Penduduk adalah orang yang berdomisili yang di negaranya. Ya. Ya. Suatu negara. Di suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang yang penduduk itu secara lama, yang bukan penduduk itu secara singkat. Secara singkat. Oke, Bapak bisa menerima tuh ya. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, Raffi itu penduduk mana sekarang? Aku sekarang penduduk Malaysia. Kenapa kamu penduduk Malaysia? Karena aku lama di sini. Karena saya tinggal di Malaysia, diizinkan ya untuk tinggal di Malaysia. Oke, bagus, betul Raffi. Iya. Jadi yang membedakan penduduk dan bukan penduduk itu adalah lamanya bertempat tinggal, lamanya berada di wilayah suatu negara. Ya, kalau seperti kita ini sudah mendapatkan izin tinggal di Malaysia, maka kita ini adalah penduduk Malaysia, walaupun kita adalah warga negara Indonesia. Jadi kita ini warga negara Indonesia, penduduk Malaysia. Tapi bagaimana dengan bukan penduduk? Bukan penduduk itu adalah orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya apa? Muhazab, Danis. Contoh yang termasuk bukan penduduk itu apa? Nggak, mic-nya dibuka dulu. Nggak bisa, nggak ada suaranya itu. Tes.
Wah, nggak ada suaranya. Coba suaranya tes. Oke, diganti yang lain dulu. Coba Adrian. Itu apa, orang yang kerja di apa, government? Orang yang kerja di government itu gimana maksudnya? Kayak politician gitu, gimana sih? Ayo Aku diperjelas. lupa katanya. Bapak paham maksudmu, tapi belum jelas itu arahnya kemana. Jadi kayak misalkan yang merepresentasi apa, negaranya gitu loh, Pak. Apa istilahnya itu? Aku lupa katanya. Oke. Lupa. Ya, Bapak paham maksudmu, tapi Bapak mau cari yang lain dulu yang lebih jelas. Siapa yang mau menjawab? Contoh yang termasuk bukan penduduk. Aku. Ini siapa yang Saya, bagus? Ya, Bu Hazab, Dani, silakan. Ya. Ya. Contoh yang orang bukan penduduk, orang yang turis, Ya, ataupun orang yang wakil negara. Wakil negara. Apa wakil negara itu, istilahnya apa? Wakil negara itu lebih spesifik. Orang yang bekerja government. Kurang Gimana ya? kurang spesifik ya. Coba Audia. Diplomat, Pak. Nah, betul, istilahnya adalah diplomat. Coba yang lainnya apa, Audia? Selain diplomat, turis, terus apa lagi? Selain turis, orang yang berada di suatu negara dalam waktu singkat. Iya. Apa itu? Coba Elizabeth. Coba Elizabeth. Shirley. Yang belajar di sini cuma sebentar. Boleh pelajar. Ya, apalagi? Expert. Oke. Adrian. Coba Adrian. Expat. Expat, sudah ada izin tinggal. Misalnya juga seseorang yang sedang mengikuti pertandingan olahraga, SEA Games, Asian Games, World Cup, Olimpiade. Nah, lalu orang-orang yang sedang mengikuti misi budaya. Nah, itu pasti dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke, anak sekalian. Nah, sekarang kita ke warga negara. Anak sekalian, warga negara menjadi warga negara itu hak apa wajib? Hak. Menjadi warga negara suatu negara itu hak atau wajib? Hak. Hak, kata Parves. Kenapa kok hak, Parves? Kalau di Indonesia itu diatur di pasal berapa, Parves? UUD 26. UUD 26. Coba kalimatnya yang lengkap. Mana ada UUD 26 itu? Gimana kalimatnya? UUD pasal 26 tahun 1945. Betul. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu diperjelas lagi dengan Undang-Undang nomor berapa? Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan? Yang asas-asas. Ya. 12. Ya, Undang-Undang nomor 12 pasal tahun 12. Ya, nomor 12 tahun 2006. Oke, bagus sekali Parves. Ya. Lalu kemudian anak sekalian di pasal 26 itu ada istilah bangsa Indonesia asli. Siapakah yang disebut dengan bangsa Indonesia asli? Ada yang tahu? Itu sudah Bapak jelaskan di video Bapak. Bangsa Indonesia asli. Siapakah yang disebut dengan bangsa Indonesia asli? Coba Adib. Mana ini Adib? Adib? Ya, Pak. Ya. Orang yang orang tuanya warga negara Indonesia juga. Ya. Atau yang lahir di Indonesia. Diperjelas lagi, Dip. Ialah orang-orang bangsa Indonesia asli yang dari keturunannya
Kok semakin jauh? Coba dibantu Naila. Coba Naila, siapa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli? Ada yang tahu? Aku. Oh, coba Raffi. Ya, silakan Raffi. Orang yang berlahir dan orang yang berlahir di negara Indonesia. Belum lengkap. Tidak semua orang yang lahir di negara Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia, apalagi menjadi bangsa Indonesia asli. Ayo, siapa lagi? Sudah Bapak jelaskan juga itu. Keturunannya juga Indonesia. Oke, dengarkan. Secara singkat, yang disebut dengan bangsa Indonesia asli adalah seseorang yang sejak lahir menjadi warga negara Indonesia. Dengan kata lain, sejak lahir tidak pernah menjadi warga negara asing, tidak pernah menjadi warga negara lain. Berarti juga tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan. Ya, siapa di antara kalian yang dari lahir warga negara Indonesia? Siapa yang Saya, Pak. Coba angkat tangan. Iya. Orang yang dari lahir tercatat sebagai warga negara Indonesia adalah biasanya bapak ibunya warga negara Indonesia atau salah satunya warga negara Indonesia dan lahir di Indonesia. Dia tidak pernah sama sekali merasakan menjadi warga negara asing. Maka dia menjadi warga negara Indonesia asli atau bangsa Indonesia asli. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun warna rambutnya, mau pirang, mau hitam, mau coklat, ya, mau kulitnya putih, merah, kuning, sipit, lebar, hidung mancung, hidung pesek, ya, kalau dia sejak lahir menjadi WNI, maka dia termasuk ke dalam bangsa Indonesia asli. Dan bangsa Indonesia asli ini juga menjadi syarat untuk menjadi presiden. Salah satu syarat menjadi presiden adalah harus bangsa Indonesia asli. Artinya tidak pernah menjadi warga negara asing. Nah, berarti orang-orang yang dulunya warga negara Indonesia, warga negara asing lalu menjadi warga negara Indonesia, sepandai apapun menurut undang-undang dia tidak bisa menjadi presiden Indonesia. Gitu anak-anak sekalian. Ya. Nah, coba sekarang sebutkan salah satu sebab seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kalhisa, coba. Maaf Pak, bisa diulang soalnya putus-putus internet saya lagi nggak benar. Iya. Dari tadi keluar. Coba sebutkan salah satu sebab seseorang bisa kehilangan warga negara Indonesia. Salah satu saja. Oke, belum bisa. Yang lain dulu, siapa yang bisa? Audia bisa? Bisa, Pak. Coba. Jadi oleh warga negara asing atas kemauannya sendiri. Ya, 1, 2, bisa lagi? Mengucapkan sumpah janji gitu di negara asing. Ya, sumpah setia kepada negara asing. Ya, oke. Sekarang ke yang lain. Coba yang lain ada yang tahu bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Baik, anak sekalian, kalian pelajari lagi video yang sudah Bapak buat, ya. Kalian pahami dengan detail. Ya, ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kalian jawab. Berarti kalian masih kurang detail lagi dalam memahami video yang sudah Bapak buat itu. Oke, pertemuan kita kali ini cukup di sini dulu karena Bapak juga harus mengajar di kelas lain sebentar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.